Kalau umur lo 25 tahun dan punya tabungan di atas 100 juta, selamat. Lo itu bagian dari 0,5% populasi Indonesia. Kecil banget kan? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Kenapa sih mayoritas anak muda kita kayaknya mustahil banget buat nyampe angka segitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari biang keroknya dulu. Pernyataan yang viral di tahun 2021 ini, jujur ya, menurut gue salah satu standar paling toksik yang pernah ada di media sosial. Gue kira orang-orang udah sadar kalau ini tuh nggak realistis. Tapi ternyata, dampaknya masih kerasa banget dan banyak yang ngerasa gagal cuma gara-gara patokan ini. Dan ini dia, kenyataannya dalam satu angka yang telak, cuma 0,5%, kurang dari 1%. Angka ini udah langsung ngebantah mentah-mentah pernyataan viral tadi. Jadi kalau lo ngerasa sendirian karena belum nyampe target itu, lo sama sekali nggak sendirian. Justru, lo adalah bagian dari mayoritas. Sekarang, coba kita lupain dulu deh semua tekanan dan berisiknya sosial media. Kita fokus sama fakta di lapangan aja. Kenapa? Karena satu hal yang pasti, data itu nggak pernah bohong. Data BPS nunjukin kalau rata-rata pendapatan di rentang usia ini cuma 2,6 juta rupiah per bulan. Kok bisa sekecil itu? Ya karena Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Banyak banget yang kerja di daerah dengan gaji UMR di kisaran 2-3 jutaan. Kalau pendapatannya segitu, gimana ceritanya mau nabung puluhan juta? Nah, data dari Bank Indonesia makin memperjelas gambaran ini. Rata-rata isi tabungan per rekening bank di seluruh Indonesia itu cuma 4 juta rupiah. Ini bukan berarti orang-orang pada malas nabung ya. Ini artinya kapasitas finansial mayoritas masyarakat kita emang belum mendukung buat nabung gede-gedean. Jadi poin krusialnya gini, kalau lo belum punya 100 juta itu bukan karena lo gagal, itu karena sistem dan kondisi ekonominya emang berat buat sebagian besar orang, angka-angka ini udah jadi buktinya. Oke, sekarang kita tahu ini bukan sepenuhnya salah lo. Terus apa dong akar masalah yang bikin target ini rasanya mustahil banget? Setidaknya ada 3 penyebab utama yang saling nyambung. 3 hal ini nih, ekspektasi media sosial yang nggak masuk akal, tingkat literasi keuangan yang masih rendah, plus realitas ekonomi yang sulit, adalah kombinasi maut yang nahan banyak anak muda buat bisa maju secara finansial. Penyebab pertama? Ya jelas, ekspektasi dari media sosial. Kita tuh sering banget ngebandingin bab pertama dari cerita hidup kita sama bab ke-20 dari cerita orang lain yang kita lihat di feed. Influencer itu anomali. Mereka bukan cerminan realita. Harusnya mereka jadi inspirasi, bukan jadi standar yang malah bikin kita ngerasa ketinggalan. Kedua, literasi keuangan. Lihat deh data OJK tahun 2023 ini. Lebih dari setengah Gen Z atau 56% itu belum melek finansial. Artinya, dari 100 anak muda, cuma 44 yang benar-benar paham konsep dasar kayak nyatet pengeluaran, nyisihin dana darurat, atau bikin target keuangan yang realistis. Nah, masalahnya, kurangnya pemahaman ini ngebentuk kebiasaan yang salah banget. Media sosial terus-terusan ngedorong gaya hidup konsumtif dengan slogan, beli dulu, nabung nanti. Akhirnya, kebiasaan finansial banyak anak muda jadi rusak dari awal. Dan yang terakhir, realitas ekonomi yang emang nggak bisa kita tutup mata. Gaji banyak yang segitu-gitu aja, tapi harga kebutuhan sama pajak naik terus. Lapangan kerja formal juga terbatas. Ini adalah sistem yang emang susah buat ditaklukkan, dan ini validasi buat perjuangan kalian semua di luar sana. Cukup ngomongin masalahnya, sekarang kita pindah ke solusi. Soalnya, punya tabungan besar itu bukan hal yang mustahil. Ada kok cara-cara realistis yang dipakai sama mereka yang berhasil. Yuk, kita bongkar strategi mereka. Intinya, ada 4 langkah utama yang bisa kita pelajari. Mulai lebih awal, punya budgeting yang ketat, bangun sumber penghasilan tambahan, dan berani buat naikin penghasilan utama lo. Langkah pertama, mulai lebih awal. Para outlier ini nggak nunggu lulus buat mulai cari duit. Mereka bangun skill digital, ambil kerjaan freelance, atau magang bahkan dari pas masih sekolah. Mereka start duluan, itu yang ngebedain. Kedua, anggaran yang ketat. Ini soal perubahan mindset yang penting banget. Bukan nabung dari sisa, tapi belanja dari sisa. Tiap dapat penghasilan, langsung sisihkan dulu buat tabungan dan investasi. Mau nggak mau, lo harus hidup dengan sisanya. Kalau mulai umur 20 dan bisa konsisten nabung 2 juta sebulan, di umur 25 lo bisa tembus 100 juta. Tapi ya itu, butuh disiplin tingkat dewa. Ketiga, bangun side hustle. Di era digital kayak sekarang, jangan cuma ngandelin satu sumber pemasukan. Mulai dari yang paling gampang, jual jasa atau skill yang lo punya. Kalau udah jalan, baru coba jual produk, dan pada akhirnya, bangun brand lo sendiri. Nggak usah langsung mekil bisnis besar, mulai aja dari langkah kecil.
Dan yang keempat, jangan pasif sama karir utama lo. Kalau performa lo bagus, beraniin diri buat negosiasi kenaikan gaji. Kalau nggak bisa, ya cari peluang baru. Nggak ada yang salah kok sama pindah kerja demi karir yang lebih cepat naik. Loyalitas itu bagus, tapi masa depan finansial lo itu prioritas utama. Oke, yuk kita tarik benang merah dari semua ini. Pada akhirnya, ini tuh bukan soal angka keramat 100 juta itu. Ini soal sesuatu yang jauh lebih fundamental dan penting buat masa depan lo. Jadi, apakah mungkin punya 100 juta di umur 25? Jawabannya, iya, sangat mungkin. Tapi butuh kondisi, strategi, dan disiplin yang tepat. Terus, apakah ini standar yang adil buat semua orang? Jelas tidak. Ini cuma target ambisius, bukan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Dan ini pengingat yang paling penting. Jangan pernah biarkan 1% highlight kehidupan orang lain di media sosial bikin lo merasa nggak cukup. Hampir semua yang lo lihat di sana itu nggak mencerminkan realitas mayoritas masyarakat kita. Dan ini pesan utamanya. Yang penting itu bukan jumlahnya, tapi kebiasaan finansialnya. Soalnya, kalau lo bisa ngelola 1 juta rupiah dengan benar, nanti ngelola 100 juta atau bahkan lebih, itu bakal ngikutin. Fokus aja sama prosesnya, bukan cuma tujuannya. Sekarang giliran lo. Apa sih tips keuangan paling realistis yang pernah lo dapat atau mungkin lo alamin sendiri? Coba deh tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman lo bisa ngebantu anak muda lain buat jadi lebih melek finansial. Terima kasih udah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.